pada tahun 22, saya meninggalkan Adi Darmo dengan maksud untuk mendirikan perguruan nasional yang semurni-murninya bersifat nasional. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas kisah biografi Ki Hajar Dewantara. Pasti pada tahu kan Ki Hajar Dewantara itu siapa? Ya, benar. Ki Hajar Dewantara adalah sosok tokoh pahlawan nasional yang menjadi bapak pendidikan nasional. Mau tahu kisahnya? Yuk simak ceritanya. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dengan nama R.M. Suhardi Surjaningrat. Merupakan cucu dari Sri Paku Alam III dan ayahnya bernama G.P.H. Surjaningrat. Sebagai bangsawan Jawa, Suhardi Surjaningrat mengenyam pendidikan ELS, yaitu Sekolah Rendah untuk Anak-anak Eropa. Kemudian, ia mendapatkan kesempatan untuk masuk Stovia atau yang sering disebut Sekolah Dokter Jawa. Namun, karena kondisi kesehatan yang tidak mengizinkan, membuat Suhardi Surjaningrat tidak tamat dari sekolah ini. Suhardi Surjaningrat memiliki kepribadian yang sederhana dan sangat dekat dengan rakyat. Hal inilah yang menjadi dasar Suhardi Surjaningrat dalam memperjuangkan kesatuan dan bersamaan lewat nasionalisme kultural sampai dengan nasionalisme politik. Profesi yang digeluti oleh Suhardi Surjaningrat adalah jurnalisme, yang berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah pada waktu itu, yang melontarkan kritik sosial politik kaum Bumiputra pada para penjajah. Selain sebagai wartawan, ia juga aktif di berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda organisasi Budi Utomo. Komite Bumiputra melancarkan kritik kepada pemerintah kolonial Belanda melalui karya tulisnya. Pada tanggal 25 Desember 1912, Ki Hajar Dewantara bersama dua rekannya yaitu Douw Steycker dan Dr. Cipto Mangunkusumo mulai membangun Indische Partij, yaitu partai politik pertama di Indonesia. Akibat dari tulisan "Seandainya aku seorang Belanda", pemerintah kolonial Belanda menjatuhkan hukuman tanpa proses pengadilan berupa hukuman interning atau hukuman buang di Pulau Bangka. Setelah kembali dari pengasingan bersama dengan teman-temannya, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional, yaitu Perguruan Nasional Taman Siswa pada Juli 1922, lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi kelas bawah untuk bisa memperoleh hak pendidikan sama halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan mengenai pentingnya rasa kebangsaan pada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Dalam membangun taman siswa, banyak rintangan yang dihadapi Ki Hajar Dewantara. Pemerintahan kolonial Belanda berusaha membatasi dengan mengeluarkan ordonansi sekolah liar pada 1 Oktober 1932. Media massa Indonesia hampir semuanya menentang ordonansi tersebut. Dengan adanya aksi tersebut, maka Gubernur Jenderal pada 13 Februari 1933 membatalkan OO 1932 dan berlaku mulai 21 Februari 1933. Perjuangannya di bidang pendidikan dan politik inilah yang membuat pemerintah Indonesia menghormatinya dengan berbagai jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia, serta diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1959. Perjuangan Ki Hajar Dewantara belum selesai untuk mendidik penerus bangsa. Namun, ia sudah wafat terlebih dahulu pada 26 April 1959 dan dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bukanlah Ki Hajar jika tidak terus berjuang di perguruan dan di mana-mana beliau dibutuhkan. Sikap pahlawanan Ki Hajar Dewantara yang layak diteladani yaitu memiliki sikap rela berkorban, cinta tanah air, selalu mengedepankan kepentingan bersama, jiwa persatuan dan kesatuan, serta memiliki semangat nasionalisme yang tinggi.